Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 12 Mei 2025 dalam pekan keempat Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih untuk satu lagi hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami hari ini. Berkenanlah untuk membuka hati dan pikiran kami dalam mendengarkan sabda-Mu pada kesempatan ini. Semoga sabda-Mu dapat menjadi peneguh iman kami dalam menjalani hidup ini. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Bab 11 ayat 1 sampai dengan 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok.
Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Pintu Hidup. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Apakah yang terbersit di pikiran Anda apabila Anda melihat suatu gambar pintu? Apakah Anda akan sekadar mengagumi desain pintu itu? Saya rasa sebagian dari kita akan merasa penasaran tentang apa yang ada di balik pintu tersebut. Ruangan macam apa atau siapa yang di balik pintu itu? Atau sebaliknya, pintu yang tertutup itu bisa juga memerangkap kita dalam suatu ruangan. Pintu adalah suatu objek yang memiliki banyak makna, entah itu positif atau negatif, tergantung penggambarannya. Dilihat dari segi fungsinya dalam hidup sehari-hari pun kita tahu bagaimana pintu itu adalah elemen penting dalam suatu bangunan. Ia adalah pemisah antar ruang yang memberikan tiap ruangan suatu privasi. Selain itu, fungsi utama dari pintu adalah memberikan rasa aman, seperti misalnya pintu utama suatu rumah. Dalam memilih pintu utama, tentu kita akan mencari pintu yang kokoh dan bisa terkunci dengan baik, sehingga hal-hal tersebut bisa memastikan keamanan rumah kita. Maka dari itu, perkataan Yesus yang menyebut dirinya sebagai pintu bisa menjadi suatu perspektif baru untuk kita memaknai hubungan kita dengannya. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan pada para murid tentang domba dan gembala. Suatu perumpamaan yang sangat kita kenal sebagai umat Kristiani. Namun dalam perumpamaan itu, Yesus tidak menyebut dirinya sebagai gembala, melainkan pintu. Ia mengatakan bahwa ia adalah pintu menuju domba-domba, dan setiap orang yang tidak melalui dirinya bukanlah gembala, melainkan pencuri. Dalam hal ini kita bisa membaca bahwa Yesus adalah sosok yang memberikan keamanan bagi domba-domba itu. Dialah yang menjaga mereka dari pencuri,
dengan menjadi pintu yang membuat pencuri itu tidak bisa masuk. Maka bisa menjadi pertanyaan bagi kita, pintu apakah yang kita pakai untuk membuat kita merasa aman dalam menjalani hidup? Apakah kita menggunakan harta sebagai pintu kita? Ataukah kita malah menjadikan orang lain sebagai pintu kita dan bukan Tuhan? Pertanyaan berikutnya, apakah segala hal yang selain Tuhan itu mampu memberikan keamanan dan rasa tenang dalam hidup kita? Kenyataannya, untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidup bukanlah perkara mudah. Kehidupan kita yang syarat dengan perihal duniawi selalu menjadi penghalang utama bagi kita untuk merasakan Tuhan yang memang tidak bisa kita rasakan secara indrawi. Sama seperti keberadaan pintu yang seringkali kita lupakan saat kita berada di dalam suatu ruangan dan sibuk dengan kegiatan kita seringkali juga melupakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Atau mungkin kita tidak benar-benar melupakannya, tetapi tanpa sadar telah menjadikan objek lain selain Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Dan saat kita tidak menjadikan Tuhan sebagai gerbang hidup kita akan selalu merasa khawatir dan tidak tenang dalam hidup, karena hanya Tuhanlah yang kekal di dunia ini. Maka dari itu, sangat penting bagi kita orang beriman untuk senantiasa menjaga relasi kita dengan Tuhan, supaya Yesus tetap menjadi pintu kita dan bukan yang lain. Di sisi lain, persekutuan dengan Yesus memang menuntut kita untuk senantiasa menguduskan diri. Hal ini sesuai dengan fungsi lain dari pintu itu sendiri, yaitu sebagai pemisah antar ruang. Mengikuti Kristus berarti kita membebaskan diri atau memisahkan diri dari dunia. Dalam hal ini tentu saja bukan berarti kita jadi memutuskan hubungan dengan dunia dan tidak mau berurusan dengan hal-hal duniawi. Bahkan menganggapnya kotor atau dosa. Bukan begitu maksudnya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih harus berurusan dengan hal-hal duniawi itu. Tegangan-tegangan yang terjadi antara kewajiban kita sebagai pengikut Kristus dengan kebutuhan duniawi ini memang suka tidak suka harus kita hadapi selama peziarahan hidup ini. Namun saat batin kita terbebas dari dunia, saat itulah kita sepenuhnya bergantung pada Yesus. Kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai pintu hidup kita, dan seperti kata Yesus, kalau seseorang melalui dirinya, ia akan selamat dan menemukan padang rumput yang hijau. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber keselamatan kami percaya Engkaulah yang senantiasa menjaga dan merawat hidup kami. Bantulah kami untuk hanya mengandalkan Engkau. Tolonglah kami dalam segala usaha kami untuk memurnikan diri agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.